Hai para angkasawan, selamat kembali di Bitwise. Anda mungkin pernah mendengar bahwa Bitcoin ini terhad, yang membuatnya terbatasan. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi ketika semua Bitcoin dilombong sepenuhnya? Apa yang terjadi pada pelombong yang menvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan blockchain? Mari kita bahas ini lebih lanjut. Sokong kami dengan berlangganan, menyukai, dan berkongsi. Terima kasih. Marilah mulai dengan, berapa jumlah semua Bitcoin? Emas dan Bitcoin juga dianggap sebagai aset terhad karena memiliki bilangan terbatas. Sementara emas memiliki jumlah bilangan terbatas yang tidak ketahui, hanya ada 21 juta Bitcoin yang dapat dilombong dan digunakan pakai. Sekarang, Anda mungkin bertanya, mengapa Bitcoin dibatasi hingga 21 juta? Pencipta Satoshi Nakamoto bercita-cita agar Bitcoin akan selaras dengan mata uang fiat tradisional. Menetapkan batas terhad juga memberikan sifat anti-inflasi Bitcoin. Jumlah maksimum Bitcoin adalah 21 juta. Batasan terhad ini juga merupakan faktor harga aset digital yang sangat berfluktuasi ini. Jika Anda bertanya-tanya tentang berapa banyak Bitcoin yang telah dilombong, saat ini adalah sekitar 18,8 juta. Ini hanya berarti bahwa hanya 2,2 juta yang tertinggal sebelum mencapai batasannya. Anggaran sekitar 18% atau 3,3 juta Bitcoin hilang selamanya. Kami memiliki episode yang lebih terinci tentang ini. Periksa cut kanan di atas. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika tidak ada lagi Bitcoin yang tinggal untuk dilombong? Ini mungkin hal yang mendebarkan bagi semua penggemar Bitcoin. Setelah pelombong menghasilkan semua koin, tidak akan ada lagi Bitcoin yang tersedia untuk dilombong. Memiliki tambahan hanya akan mungkin jika protokol Bitcoin diubah dan memungkinkan bekalan yang lebih banyak. Tetapi setelah bertahun-tahun menjadi pusat perhatian pasaran kripto, tidak ada rencana yang mengesahkan untuk menambah batasan maksimum Bitcoin. Dengan itu, selamat untuk anggap bahwa batasan hadnya akan tetap pada 21 juta Bitcoin. Bila Bitcoin mendekati batasannya, apa kesan yang dihadapi pengguna? Berikut adalah beberapa implikasi penting untuk mencapai batasan had Bitcoin. Proses pelombongan Bitcoin memungkinkan pelombong untuk mendapatkan hadiah untuk setiap blok yang berhasil diverifikasi di jaringan. Pelombong mendapatkan dua jenis hadiah, sebahagian Bitcoin untuk setiap blok yang dikesah dan insentif yang berasal dari kos biaya transaksi, yang dibayarkan kepada para pelombong sebagai ganjaran atas usaha mereka dalam memproses dan memverifikasi setiap transaksi. Kos biaya yang lebih tinggi memungkinkan pelombong untuk mendapatkan insentif yang lebih tinggi. Ini juga menjadi dasar mereka untuk utamakan transaksi dalam jaringan. Semakin tinggi kos biaya transaksi yang Anda bayar, semakin cepat transaksi Anda dicatatkan ke dalam blok. Ketika semua Bitcoin telah dilombong, para pelombong tidak akan lagi menerima hadiah blok karena tidak ada lagi koin yang akan dihasilkan. Mereka hanya akan mendapatkan dari kos biaya transaksi yang akan dikumpulkan dari setiap transaksi yang dikesahkan. Pelombong dapat terus selamatkan jaringan karena mereka masih akan mendapat ganjaran dari kos biaya tersebut. Namun, tidak pasti adakah biaya ini akan cukup bagi pelombong untuk pulangan kos operasi mereka. Hal penting lainnya yang sangat mempengaruhi ganjaran yang diterima oleh para pelombong adalah peristiwa yang disebut separuhan Bitcoin, yang terjadi setelah 210.000 blok dilombong atau kira-kira setelah setiap 4 tahun. Pada tahun-tahun awal Bitcoin, pelombong menerima 50 Bitcoin untuk setiap blok yang mereka verifikasi. Setelah set pertama dari 210.000 blok dilombong pada tahun 2012, pelombong diberi hadiah 25 Bitcoin. Ini berlanjut hingga Bitcoin baru-baru ini berkurang separuh pada tahun 2020, meninggalkan cuma hadiah pukul 6.25 Bitcoin setiap blok. Kenaikan harga Bitcoin juga peningkatan kos biaya transaksi pelombong. Saat ini, jos biaya rata-rata untuk setiap transaksi Bitcoin adalah $5 Amerika Serikat atau RM20.
Perhatikan bahwa biaya ini hanya pukul 1.40 USD tahun lalu, yang berarti harga ini dapat terus melonjak di beberapa peristiwa seperti larian bull kripto. Meskipun ini mungkin dianggap sebagai kabar baik bagi pelombong Bitcoin, tidak ada jaminan bahwa kos biaya proses pelombongan akan tetap tinggi di tahun mendatang. Tidak ada yang boleh meramal masa depan teknologi Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya dalam waktu terdekat. Jika proses pelombong semakin berkembang dan meningkat ke titik yang mudah dan murah, proses ini juga dapat diubah menjadi bisnis lain. Di sisi lain, pelombong Bitcoin adalah proses yang oleh banyak bidang kuasa dianggap memiliki kesan buruk karena pakai tengah elektrik tinggi. Jika efisiensi pelombong Bitcoin meningkat di masa depan, pelombong dapat mempertimbangkan untuk mengamankan jaringan dan bertahan dalam bisnis. Berapa banyak Bitcoin yang tertinggal? Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, hanya sekitar 2,2 juta Bitcoin sahaja. Ketika dilombong, jumlah Bitcoin akan meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga Bitcoin. Bagi perlabur, ini mungkin berita bagus karena Bitcoin adalah aset yang sangat fluktuatif, dengan kenaikan harga yang ekstrim dan penurunan yang dramatis. Ini bisa menjadi peluang bagus bagi perlabur untuk memasuki pasaran dan coba berlabur. Coba teka Bitcoin mencapai batasan maksimumnya itu menjadi rumit. Tetapi beberapa pakar kripto mengatakan bahwa jika kuasa pelombongan Bitcoin tetap sama seperti ketika blok pertama dilombong, Bitcoin terakhir terhasil pada tanggal 8 Oktober tahun 2140. Yang lain juga mengatakan jika Bitcoin masih digunakan sebagai mata uang, ada kemungkinan bahwa itu akan sangat stabil. Menjadi aset virtual paling populer dan terkemuka di antara ribuan yang lain, Bitcoin akan dikenang sebagai aset yang bertahta teratas, tidak hanya dalam kapitalisasi pasaran dan harga, tetapi juga atas sumbangannya yang luar biasa untuk meningkatkan keadaan sistem keuangan saat ini. Tentang masa depan perlombongan, efisiensi adalah fokus yang sangat penting yang harus dipertimbangkan oleh pemain baru. Karena keuntungan pelombongan tergantung pada efisien operasi perlombongan, eksekutif mencatat bahwa efisiensi dengan kos tenaga minimum. Fokusnya tidak selalu tentang keuntungan, masa depan sektor perlombongan bergantung pada apa yang gambarkan sebagai pelombong Bitcoin sebenar, yang menghargai blok lebih dari berapa banyak Bitcoin yang dapat mereka tukar menjadi mata uang fiat. Ini adalah komitmen berterusan dari industri untuk mendukung infrastruktur terdesentralisasi dan keuangan ini dengan apapun yang diperlukan. Bila saatnya tiba, bisnis pelombongan Bitcoin masih menguntungkan karena kos biaya transaksi akan menggantikan hadiah blok sebagai sumber pendapatan bagi para pelombong. Pada saat itu, industri memperkirakan bahwa Bitcoin masing akan bernilai lebih dari $430.000 USD. Kos biaya transaksi akan menghasilkan hampir $3 billion dalam setahun pada harga itu. Mencatat bahwa ada juga pendorong pertumbuhan lain yang perlu dipertimbangkan, termasuk peningkatan layar-layar dan peningkatan efisiensi tenaga. Pakar lombong Bitcoin membagikan bagaimana mereka bersiap untuk halving Bitcoin berikutnya. Beberapa kemungkinan strategi, termasuk bertahan selama pasaran beruang dan memanfaatkan pasaran bull. Kami berharap episode ini akan memberikan informasi saatnya ketibaan. Tidak peduli adakah Anda seorang penggemar kripto, pelombong, pemain industri, perlabur, pembangun, dan lain-lain. Yang pasti saat menarik di depan yang membantu Anda merancang ketibaannya. Di Bitwise, berkongsi kajian kami dengan Anda semua adalah motivasi kami. Kami mengalukan semua jenis sokongan sesuai kemampuan Anda, komen dan beritahu kami pendapat Anda. Harap juga berhati-hati bahwa ada banyak scammers di sesi komen. Kami tidak akan pernah meminta Anda untuk mengirim kripto apapun kepada kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda juga tertarik untuk berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno.
Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turunnya, buka bahagian hadiah dan masuk kod hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli mata uang kripto. Beli minimal Rp250 kripto manapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kod sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan Anda sendiri.